Terakhir. Oh, saya sudah lewat 15 menit. Boleh bagian terakhir? 5 menit ya. Ini yang paling penting. Nanti ini saya akan berikan catatan ringan. Ini kan kajian penutup untuk di tahun ini. Insya Allah selesai kajian kita 2017. Nanti 2018 materi-materi ini sebagian telah saya simpulkan dalam bentuk buku. Ya, nanti yang habis akan saya coba cetak lagi kemudiannya. Jadi kita bersinergi saja. Ada sebagian nanti kami bagikan yang terbatas dan sebagian antum bisa dapatkan. Kemudian nanti ada yang saya buatkan bagan. Di pertemuan berikutnya insya Allah bagannya saya siapkan. Tolong diingatkan Mas ya. Diingatkan nanti saya insya Allah akan kopikan. Kemudian nanti bisa disebarkan. Nanti saya berikan cara cepat untuk memahaminya. Termasuk teori-teori tadi bisa disimpulkan. Terakhir untuk pemahaman makna hadis terkait dengan hukum. Antum mesti tahu teori-teorinya supaya bisa memahami menyimpulkan hukum. Saya cepat saja. Saya berikan beberapa sekarang supaya bisa diteruskan nanti. Satu. Kaidah pertama dalam memahami hadis ada yang disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq itu maksudnya jika ada banyak hadis dalam satu peristiwa, satu amalan, hadisnya banyak. Maka jangan pernah menyimpulkan hadis dari satu hadis saja. Anda mesti kumpulkan semua hadisnya. Jam'u namanya, kumpulkan semuanya. Taufiq, cari kesimpulan hukum dari keseluruhannya. Apakah semua hadis ini berbicara tentang satu hukum? Atau semua hadis ini berbicara tentang alternatif hukum dan cara ibadah. Misal, Bismillah itu ada 70 hadis. Misal, antum jangan ambil kesimpulan dari satu hadis. Kumpulkan semuanya. Ketika dikumpulkan, keluarkan kesimpulannya dari semua hadis itu. Bagaimana menunjuknya? Apakah cuma satu amalan? Atau menunjuk pada banyak alternatif amal? Kalau semua hadis yang diriwayatkan menunjuk pada satu kesimpulan saja, itu artinya amalan itu hanya boleh dikerjakan dengan satu cara. Paham? Misal, antum dalam salat misalnya, di Abu Daud menyebutkan nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Setiap orang takbir mengucapkan Allahu Akbar. Hadis yang terkait dengan ini, kalaupun diriwayatkan lebih daripada satu hadis, hadis A, hadis B, hadis C, semuanya mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada yang lain. Karena itu tidak ada alternatif lain, semua orang takbir tidak boleh mengatakan kalimat lain. Ada orang berpendapat, oh mungkin saja, bisa kan Allahu Akbar gambaran dari nama Allah yang luas. Allahu Rahman, Allahu Rahim. Ini secara logika bisa diterima, tapi secara praktek amalan tidak. Tidak, karena bertentangan dengan nilai-nilai hukum, kesimpulan dan contoh Nabi SAW. Tidak boleh orang salat mengucapkan Allahul Azim, Allahul Kabir. Yang benar Allahu Akbar. Nah, kalau hadisnya banyak, maka sarannya kumpulkan seluruhnya. Kumpulkan. 1, 2, 3, 4, ada semua. Setelah itu keluarkan kesimpulan hukumnya. Contoh, yang paling gampang sering kita lihat, hadis basmalah, sekian hadis, kumpulkan. Setelah dikumpulkan, oh Nabi pernah enggak baca dari hadis ini? Tidak baca. Oh, Nabi baca, jahar, kencang, keras. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Nabi baca sir. Bismillahirrahmanirrahim, sir. Didapatkan. Nabi pernah baca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Tidak dibaca lagi. Teliti sampai semuanya, cuma ada 4 kesimpulan ini. Ketika dilihat, praktekkan tadi. Sikon, situasi kondisi. Kapan Nabi baca ini? Kapan tidak dibaca? Kapan dijaharkan? Kapan disirkan? Dari sini antum simpulkan, oh artinya hadis tentang ini menyimpulkan kebolehan dalam Al-Fatihah. Dalam sholat membaca basmalah dengan 4 cara ini. Kalau ada orang membaca jahar, dia mengambil hadis ini. Kalau ada orang tidak baca, dia ambil hadis ini. Kalau orang sir, dia ambil hadis ini. Ini namanya tanawwu', keragaman dalam praktek ibadah dengan turunan hadis-hadis yang ada. Tidak terkait dengan komunitas tertentu, tidak terkait dengan yang paling nyunah, tidak terkait dengan yang paling benar, tidak. Jangan disimpulkan kalau orang baca misalnya, maaf sir, oh ini pasti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah nih. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. NU ya. Bukan, itu NU banget, kencang bismillahnya. Oh, Masya Allah, tidak. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungan. Saya sering katakan, saya pernah di Mekah, di Mahbas Jin 2010 tuh, tugas.
jamu jemaah pertama. Begitu datang, Masya Allah, imamnya Syekh Sudis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah, Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ya. Tidak ada hubungan. Taib, kunut. Gini cara prakteknya. Saya ingin belajar tentang bab kunut. Keluarkan semua hadisnya. Jam'un, kumpulkan hadis-hadis tentang kunut. Jangan pemahaman antum dibawa memaksakan hadis antum saja. Ini tidak adil. Antum tidak kunut, yang antum bawa hadis tidak kunut saja. Lu antum tolak yang lain. Itu namanya antum paksa orang kepada pendapat antum. Yang bagus itu keluarkan semua hadisnya. Keluarkan, oh ini Nabi kunut itu karena ada peristiwa ini. Yang dibacakan ini, sebelumnya beliau tidak kunut, dibaca ini. Setelah peristiwa berakhir, beliau menyampaikan doa kunut. Kepada siapa? Kepada Al-Hasan, ada Ibnu Umar. Bagaimana selanjutnya? Ibnu Umar meriwayatkan Nabi pernah terus kunut sampai dengan mau wafatnya. Ada diriwayatkan dari sahabat yang lain, Nabi tidak kunut. Ada lagi sahabat mengatakan Nabi tidak pernah kunut. Lihat sikonnya, sahabat yang mengatakan Nabi tidak pernah kunut, siapa orangnya? Si fulan. Di mana dia berada? Di tempat ini. Kapan dia berada? Ketika Nabi belum mendapatkan peristiwa kunut. Ya, ketika Nabi sholat di depan dia jadi imam, Nabi tidak kunut. Atau setelah peristiwa kunut, tapi Nabi tidak mengamalkan kunut saat jadi imam bagi dia. Maka setiap dia sholat di belakang Nabi, dia tidak mendapatkan Nabi kunut. Sahabat yang lain beda. Ketika ikut Nabi, Nabi sholat, Nabi kunut, dia di belakang Nabi. Ketika ada setelahnya, Nabi tidak kunut, dia kunut, dibenarkan oleh Nabi. Maka ketika ada peristiwa-peristiwa semacam ini dikumpulkan oleh para ulama. Para ulama paham semua dari dulu. Setelah itu disimpulkan, kalau saya, kata Imam Abu Hanifah, saya pilih tidak kunut. Kenapa tidak kunut? Karena saya lihat Nabi sebelumnya tidak kunut. Ini hanya pada peristiwa saja. Setelah itu Nabi jarang kunut. Ini menunjukkan kunut tidak ada. Tidak perlu dipraktekkan, kecuali dalam kondisi tertentu. Tayyib. Maka Imam Syafi'i menyimpulkan, saya amalkan kunut. Di antara prinsip mazhab Syafi'i, kalau ada sandaran dalam hukum, lebih baik diamalkan. Ada pahalanya daripada enggak sama sekali. Misal, bismillah kenapa dikencangkan, dibaca? Karena menurut Imam Syafi'i ketika dibaca ada tambahan pahala. Satu itu. Kedua, kalau dibaca kencang, yang lain dengar. Bukankah yang mendengar dapat pahala juga? Di fikih Syafi'i itu ada ketat, kadang-kadang ada detil di dalamnya. Begitu diambil kata Imam Syafi'i, saya pilih amalkan aja kunut. Tiap subuh, karena dalilnya ada. Termasuk Imam Malik. Imam Malik itu lahirnya di Madinah, Pak. Tumbuhnya di Madinah. Wafatnya di Madinah. Dikenal dengan Imam Madinah, Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah. Begitu wafat, mazhabnya menyebar sekarang ke Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Ada orang-orang yang sengaja memecah belah kita, mengatakan daripada ngambil orang Mesir, Tunis, Libya enggak jelas, ambil orang Madinah. Manhajnya lebih jelas. Ambil Ustaz Madinah, manhajnya lebih jelas. Ustaz Madinah bagus, yang lain bagus. Tapi hati-hati, antum jangan dipecah belah seperti itu. Jangan mau. Kenapa? Karena antum ingin lihat mazhab Madinah yang sesungguhnya. Dari masa Imam Malik, prakteknya bukan di Madinah sekarang. Prakteknya ada di Libya, ada Tunisia, ada Aljazair, ada Maroko. Apakah di Madinah salah? Tidak. Karena praktek ahli Madinah itu diteruskan pada setelahnya. Ketika ada nanti mazhab Syafi'i dipakai. Tapi ada kebiasaan orang Madinah masih meneruskan Imam Malik. Contohnya apa? Tarawih. Makanya tarawih Mekah beda dengan Madinah. Silakan cek jumlah rakaatnya, bukan jumlah bacaannya. Nanti dipotong video saya. Masya Allah. Ustadz ini mengatakan video tarawih Mekah beda dengan Madinah. Lalu dipilih video baru, sampingnya lagi. Ini video Mekah, ini video Madinah. Ustadz ini jangan jadi referensi. Luar biasa. Ayo tinggalkan saya, cari yang paling benar. Gak ada masalah. Saya tidak rugi kok. Saya mengajar bukan untuk mengumpulkan jamaah. Antum kalau pengen cari ustadz lain, gak ada masalah. Rugi antum. Antum capek nyari kesalahan saya. Karena sepanjang saya manusia, pasti akan antum temukan kesalahan saya. Saya bukan malaikat dan antum bukan setan. Ya, betul. Saya tidak akan selamanya salah dan antum tidak harus selamanya akan salah begitu. Saya tidak akan benar terus dan antum pun jangan sampai salah terus. Karena yang salah terus itu hanya iblis, hanya setan. Jadi kalau antum salah terus dari kesalahan saya, maka antum bukan antum, jangan simpulkan, awas hati-hati. Saya tidak mengatakan itu. Jangan potong video saya ya. Hati-hati. Hati-hati teman-teman sekalian. Ada hobi motong video. Ada yang hobi. Baik, orang motong gaji dia motong video. Andika, alhamdulillah, masih kangen. Di sini ya. Baik sini. Jelas ya? Jadi kembalikan ke sini, ambil kaidah kunut, lihat Imam Malik kunut. Kunutnya beda dengan Imam Syafi'i. Imam Malik mengambil riwayat yang lain sebelum ruku. Jadi begitu rakaat terakhir, kemudian bacaan waladhdallin, bacaan surah sebelum ruku, baca kunut. Kunutnya sir. Jadi kalau antum ke Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, bahkan nyebrang sedikit ke Eropanya, Mediterania, Italia, Prancis, Spanyol, itu mereka setelah rakaat kedua salat subuh itu tidak ruku dulu setelah baca surah. Maksudnya dia baca doa kunut dulu. Sir. Ya, panjang. Kotumaninah banget ya, lama. Bukan, itu kunut.
Antum yang salah ngelamun, kan? Baik, baca. Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman atait, walana fiman tawalait, dan sebagainya. Itu disirkan. Setelah itu baru ruku. Imam Asy-Syafi'i memilih riwayat yang dijaharkan supaya imam bisa mengimami kepada makmumnya. Dibaca, imam mendapatkan suasananya. Makmum mendapatkan suasananya. Amin, amin, dan seterusnya. Taib, bacakan jahar. Imam Ahmad melihat, ini Allah mengamalkan. Ini tidak. Saya ambil tengah-tengahnya. Kata Imam Ahmad, selalu Imam Ahmad itu ngambil di antara beliau itu ngambil pertengahan, di antara yang ada dengan dalil yang kuat juga. Nabi sebelumnya tidak kunut. Ada peristiwa Bi'r Ma'unah, kunut. Butuh doa. Setelah itu hadis-hadis menunjukkan sebagian tidak kunut lagi. Saya pilih yang ini. Peristiwa yang membutuhkan doa disebut dengan nazilah. Maka dikenal dengan kunut nazilah. Imam Ahmad akhirnya memilih kunut nazilah. Ada peristiwa kunut nazilah. Kita praktekkan di Palestina, sedang ada persoalan macam-macam kita kunut nazilah. Di daerahnya ada kita kunut nazilah dan sebagainya. Itu nazilah. Semuanya disampaikan, kumpulkan semua hadisnya. At-Taufiq, pilih yang bisa diamalkan. Tapi hebatnya, perhatikan. Pilihan para imam ini tidak menjadikan mereka menyalahkan yang lain. Belum pernah saya dengar Imam Abu Hanifah menahdzir Imam Malik. Belum pernah saya dengar Imam Syafi'i menahdzir Imam Ahmad bin Hanbal. Belum pernah saya dengar Imam Ahmad bin Hanbal menahdzir Imam Asy-Syafi'i. Yang ada terjadi Imam Asy-Syafi'i salat di wilayahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah telah wafat. Wafat tahun 150 Hijrah, Imam Syafi'i baru lahir. Ada murid-muridnya Abu Yusuf, Muhammad dan sebagainya, rahimahumallah jami'an. Datang ke majlis itu dengan muridnya. Murid mengatakan kita menang nih. Menang, tuh murid. Guru nggak apa-apa, murid rame. Wah, tulis ini, potong video dan sebagainya. Andika, baik ya. Nah, jadi datang dia Pak. Murid mengatakan pendapat kita menang nih. Tapi yang hebat, begitu subuh tidak kunut Imam Syafi'i. Tidak kunut. Selesai protes. Ya Imam, kenapa nggak kunut? Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghormati pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang ada di sini. Saya menghormati pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i sering berkomunikasi dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad muridnya. Bahkan pernah mengunjungi Imam Ahmad. Dalam kesempatan subuh Imam Syafi'i diminta jadi imam. Tapi kemudian mendahulukan Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat saling memuliakan guru dengan murid. Ketika didorong, jangan saya, kamu saja. Orang sini lebih terbiasa dengan bacaan kamu. Luar biasa. Supaya tidak memaksakan bacaannya. Dahulukan Imam Ahmad. Karena wilayah tinggal Imam Ahmad terbiasa dengan bacaan Imam Ahmad. Plus kebiasaan Imam Ahmad. Mau kunut mau tidak. Apa yang terjadi? Imam Ahmad tidak kunut. Imam Syafi'i mengikuti di belakang. Kalau Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad mengaminkan di belakang. Dan tidak pernah ada saling tahdzir. Edisi 1, edisi 2, ini begini, ini begitu. Untuk apa? Potong video. Andika. Aduh. Capek hidup. Capek. Dikunut benar. Yang tidak kunut benar. Dalilnya ada. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Itu. Selesai masalah. Sudah, ini rumus. Jadi kalau antum dipaksa berpendapat kunut yang benar, yang lain bid'ah, hati-hati dengan orang bid'ah. Masya Allah. Akhirnya masjidnya kosong. Betul Pak, saya pernah kejadian. Saya pertama datang ke Indonesia. Saya masuk, saya sering pergi ke beberapa masjid. Saya hadir ke satu komplek, ini masjidnya. Saya datang ke komplek ini. Orang komplek keluar meninggalkan masjid ini. Aneh. Gak ada yang sholat di sini. Kenapa saya bilang gak pada sholat di situ? Katanya Ustadz ada yang bid'ah di situ. Bid'ah apa itu? Penasaran saya ke sana. Andika, saya ke sana. Datang sini. Saya sholat subuh gak ada apa-apa. Rupanya yang disebut bid'ah kunut. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya kalau begini. Imam Al-Bukhari itu kunut. Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan hadis. Bahkan hadis-hadis tentang yang tidak kunut diriwayatkan juga oleh beliau. Padahal beliau kunut. Beliau itu mazhabnya Asy-Syafi'i. Hadis tentang yang tidak kunut itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Padahal Imam An-Nasai itu kunut. Anehnya, dia tidak kunut tapi mengambil hadis Imam Al-Bukhari. Yang kunut bid'ah, Imam Al-Bukhari bid'ah. Luar biasa. Tapi hadisnya antum ambil. Aneh antum. Ya, aneh. Jadi dalam hal tertentu, antum boleh tidak kunut, jangan mencela yang kunut. Yang kunut pun jangan mencela yang tidak kunut. Begitu tidak kunut, nah imam kurang pahala nih. Oh, tidak. Komando lagi, begitu salam, ayo sujud sahwi, imamnya nggak kunut. Masya Allah, biasa. Nggak usah, kenapa sih? Saya kadang-kadang heran tuh, saya tinggal di Mekah dulu, itu biasa aja, orang ke Masjidil Haram nggak ada yang protes. Yang kunut di sana, di sini, di sana nggak kunut, nggak ada yang marah sama imam.
Ya, imamnya nggak kunut, saya sudah nggak kunut, yang lain nggak kunut misalnya, karena imam mazhabnya Hambali. Begitu selesai subuh nggak ada yang teriak, wah imam nggak kunut, tidak ada. Ya mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jepang, bahasa macam-macam nggak ada. Kenapa pulang dari sana pada ribut lagi di sini? Jelas ya? Diselesai, sudah. Beres masalah ini? Jadi paham sekarang insya Allah? Ini baru satu, belum turunan yang lainnya. Nanti ada kaidah yang panjang lagi, sekarang sedang rame. Masya Allah. Kalau itu bagus, maka para sahabat telah mendahului kita. Lau kana khairan lasabaquna. Kalau itu bagus tentu dikerjakan oleh para sahabat. Apakah kalimat itu selamanya benar? Belum tentu. Belum tentu. Karena kaidah fikih itu menuntut hukum yang akan berbeda dalam setiap masanya. Dan dalam hadis ada dua tipe. Ada langsung hukumnya disebutkan di hadis, ada kaidahnya disebutkan sehingga sesuai dengan setiap masa. Misal, zaman sahabat ada peristiwa. Peristiwa ini terjadi lagi di masa depan. Peristiwa yang sama. Misal, peristiwa orang ketiduran, melewati batas waktu sholat yang semestinya. Subuh sekarang, jam berapa Andika? Nggak usah lihat ke atas. 4 lebih? Benar Andika. Andika kangen sholat. Baik. Andika jam 4.10, tertidur Andika. Tertidur. Tiba-tiba lewat, bangun jam 10 lewat 4. Subuhnya 4 lewat 10. Andika bangun jam 10 lewat 4. Pertanyaan saya, Andika, kamu itu apa yang ditonton malam-malam itu? Sampai kamu telat. Jangan diulangi lagi. Nggak baik seperti itu ya. Jangan sampai antum begitu, nggak bagus ya. Jangan sampai ketinggalan salat, itu bahaya. Masih kuliah? Enggak, apa yang dikerjakan? Alhamdulillah. Tuh, antum hati-hati ya beraktivitas. Tinggalkan sholat subuh, terlambat lagi. Tapi masalahnya ketiduran. Bangun 10 lewat 4. Dulu pernah ada begitu. Pernah ada, bahkan zaman Nabi SAW. Terjadi ketiduran. Apa yang terjadi? Hukumnya diteruskan. Prakteknya sudah ada pada zaman dulu. Turun hukum. Bahkan Nabi pernah meminta Bilal bin Rabah. Bilal, jaga di perjalanan. Kata Bilal, insya Allah saya istirahat. Rasulullah saya bangun. Ya, nanti insya Allah saya adzan. Baik, awas ya, hati-hati ya. Tiba-tiba tidur, ketiduran semua termasuk Bilalnya. Kapan bangun? Terasa cahaya matahari seperti sekarang yang di luar. Terasa cahaya matahari. Nabi terbangun mengatakan, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya jaga kamu ketiduran. Masya Allah. Pertanyaannya, Ustadz kok bisa Nabi ketiduran? Berarti Nabi nggak maksum dong. Apa Andika jawabannya? Jangan balik nanya apa ini. Masya Allah. Teman-teman, Nabi itu maksum. Justru dengan maksumnya Allah biarkan tertidur. Kenapa? Supaya jadi solusi hukum bagi umat setelahnya yang ketiduran. Mudah bagi Allah membangunkan Nabi sebelum itu. Gampang. Nabi bangunkan Bilal. Gampang. Tapi kenapa Nabi dibuat tertidur pada saat itu dengan izin Allah? Supaya jadi hukum untuk umatnya yang mengalami peristiwa serupa. Seperti Andika tadi contohnya. Jadi kalau misal Andika atau Adi Hidayat mengalami peristiwa serupa, pernah terjadi, ada hukumnya. Terdahului itu dipraktekkan sekarang. Termasuk ritual yang lain. Ritual itu nggak akan pernah berubah. Gak berubah. Tapi apakah setiap semua kondisi hukum sama di masa sahabat dengan kita sekarang? Tidak. Karena ada peristiwa-peristiwa yang dulu nggak didahuluin. Kalau nggak ada peristiwanya, bagaimana kita bisa menyimpulkan hukum? Makanya nanti dalam hadis itu ada yang disebut dengan mengambil ilat, kesamaan sebab hukumnya. Dari kesamaan itu diambil hukumnya sekalipun tidak sama dengan yang dulu. Garis besarnya sama frame-nya, cuman bentuk wujudnya nggak ada. Contoh, ini sering saya ulang-ulang, jangan dipotong, awas. Zakat, wajib tidak? Wajib. Zakat fitri, wajib tidak? Wajib dalam Ramadan, keluarkan. Baik, persoalannya, maaf, kita pakai apa? Beras. Nabi pakai apa? Kurma, gandum. Sahabat pakai apa? Gandum, kurma. Hidup di zamannya, gandum, kurma. Gak ada yang pakai beras. Tunjukkan pada saya, sahabat mana yang pakai beras? Sahabat mana yang pakai beras? Andika? Sahabat mana? Sahabat saya, gitu kan, sampingnya. Bisa. Tayyib, sahabat Nabi nggak ada. Sahabat antum mungkin. Tayyib. Apakah saat mereka mengeluarkan zakat pakai beras disebut salah? Sahabat kan nggak pernah mempraktekkan itu. Laukana khairan lasabaquna. Kalaulah baik, mereka akan mendahului kita dengan itu. Tidak, bukan begitu cara memahaminya. Maka disebut dengan kalau tidak ada langsung nasnya sharih dalam Al-Quran, dalam hadis, ijma sahabat tidak ditemukan di situ. Maka ada yang keempat namanya qiyas.
mengambil metode analogi, ijtihad dengan ra'yun. Seperti apa ijtihadnya? Jangan keluar dari sumber hukum ini. Disebut namanya illat. Illat itu kesamaan sebab hukumnya. Sebab hukumnya. Apa itu? Sama-sama makanan pokok sebabnya. Dikeluarkan zakat fitri dari sebab makanan pokok. Sama hukum. Karena sama hukumnya ini makanan pokok, disamakan makanan pokok. Sana makanan pokok, sini makanan pokok. Walaupun contoh beras yang nggak ada, tapi karena sama-sama makanan pokok, maka dikeluarkan itu sebagai bagian dari zakat. Tadi Nabi sahabat makanan pokoknya apa? Kurma, gandum. Antum makanan pokoknya apa? Beras, nasi, alhamdulillah. Ya, nasi berasal dari beras, kan? Ambil bagiannya sama, sah hukumnya. Sekarang persoalannya, Mesir kejadian 1944. Maaf, X punya anak Y dengan W. Baik, fokus baik-baik. Kemudian ini meninggal. Ini masih hidup. Baik, ini punya anak, ini punya anak. X meninggal, bapaknya ini. X bapaknya Y dengan W. Y meninggal duluan. X meninggal dunia. Pertanyaan saya, ketika X meninggal, W dapat warisan tidak? Dapat. Anaknya W dapat warisan tidak? Dapat. Baik, tahu dari mana dapatnya? Jangan ngarang, kalau tidak tahu katakan Wallahu a'lam. Ingat kalau ada anak, cucu nggak dapat. Baik ya? Nah, sekarang Y dapat tidak? Ingat, Y anaknya X. Anaknya, dapat tidak? Dapat. Tahu dari mana dapatnya? Jangan mengarang ya. Antum namanya siapa? Nama siapa? Jangan ketawa. Namanya siapa? Hah? Sebentar. Namanya siapa? Ihsan. Baik. Baik. Ihsan kangen Andika. Dalam kajian. Taib ihsan tidak dapat ya. Tidak dapat. Karena saat itu akan dibagikan ini sudah tidak ada. Meninggal. Pertanyaannya, ketika ini meninggal, ini meninggalkan anak-anak. Ini cucu dari ini. Ini anak-anaknya kaya, begitu meninggal warisan dapat, kaya. Jangan dari bapak diwariskan ke anaknya. Ini hidup dalam keadaan yang sengsara. Karena tidak mendapatkan bagian dari bantuan-bantuan itu. Akhirnya tibalah rasa iri, rasa macam-macam, dan sebagainya. Bagaimana ngasih solusinya? Sementara contoh ini belum ada kasusnya di masa Nabi. Masa sahabat belum ada. Seperti apa? Keluarlah keputusan. Pasal 76. Dari nomor 71. Tahun 1944. Majelis Fatwa mengeluarkan. Apa fatwanya? Orang-orang yang punya kondisi seperti ini, maka diwajibkan bagi X yang ini untuk berwasiat minimal. Wasiat kepada bagian dari ahli warisnya. Yang sekiranya ketika dibagikan dia meninggal duluan mendapatkan bagian dari wasiatnya. Sepertiga bisa diberikan dari wasiat itu. Ini konsep tidak ditemukan. Langsung contoh tidak ada. Sorrynya jelasnya tidak ada. Tapi mengambil spirit dari sini ada ditemukan dengan metode kias atau metode analogi ijtihad hukumnya. Turunannya disebut dengan maslah wal mursalah. Paham sampai sini? Nanti banyak lagi kasusnya. Seperti kasus-kasus yang nanti marak di kita. Jadi jangan disimpulkan setiap yang tidak ada masa lalu, sekarang tidak dipraktekkan. Tidak begitu. Ya kalau ada kebenaran dalam bentuk turunannya, sekalipun tidak ada praktek dan hadisnya, tapi ada kesamaan hukumnya, masih boleh dikerjakan sepanjang tidak keluar dari ketentuan itu. Paham? Baik, contoh. Maaf. Muhadarah, ceramah, kuliah subuh, pengajian yang dilaksanakan pada hari Ahad saja. Waktunya setelah subuh. Ada contohnya zaman Nabi? Zaman sahabat? Ayo, tunjukkan pada saya. Sahabat mengkhususkan taklim pada hari Ahad saja. Waktunya pada subuh. Kalau itu baik, akan dicontohkan oleh para sahabat. Buktinya nggak ada contohnya. Bid'ah antum semua. Maka dilihat. Dalil suasana umumnya itu taklim, ajarkan hadis-hadis tentang taklim. Mau diajarkan kapan saja, nggak ada masalah. Walaupun dulu nggak dicontohkan, taklimnya hari Ahad saja, taklimnya subuh saja, taklimnya hari Sabtu saja, taklimnya malam saja. Maka cara menyimpulkan hukumnya, kalau ada kaidah yang umum sekalipun dulu nggak dipraktekkan, maka lihat maslahatnya. Mungkin zaman sekarang berbeda dengan maslahat zaman dulu, tempatnya beda. Bahkan orang Madinah ijtihadnya bisa beda dengan orang Kufah. Karena kondisi Kufah beda dengan kondisi Madinah. Makanya antum kalau lihat orang Kufah, analoginya jalan dengan cepat. Antum lihat orang Madinah, hadis yang dipraktekkan dengan cepat. Bukan ini nggak ngambil dari hadis. Karena situasi yang ini dengan ini itu beda kondisinya. Tapi semua mengambil dari rumus yang sama Al-Quran dan hadis. Nanti saya turunkan dalam bentuk contoh-contoh. Supaya mudah dipahami dalam pertemuan insya Allah sesi yang lainnya. Baik, saya simpulkan sampai di sini. Pertama saya tanyakan paham dulu. Paham? Jelas insya Allah? Baik. Jadi yang pertama disebut hadis harus ada apanya? Sanadnya. Baik. Apakah setiap yang ada sanadnya bisa diterima? Tidak. Kecuali kualitasnya baik dan tidak bermasalah. Yang kedua apa namanya? Matan. Apakah setiap ada matan hadis harus diterima? Tidak. Ada rumus. Kalau bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, kita tinggalkan. Gak masuk logika dengan yang umum, kita tinggalkan. Baik.
Kemudian ada yang pahala singkat, ya, awas amalan singkat tapi pahala serasa banyak, tidak didukung oleh keterangan lain, tinggalkan. Paham? Ya, baik, kemudian memahami hadis. Tidak setiap kemudian yang tidak ditemukan dulu maka tidak dibenarkan. Kumpulkan seluruhnya, simpulkan hukumnya. Kaidahnya jam'un wa taufiq. Nanti kita belajar pertemuan berikutnya adalah cara memahami bahasa hadis. Itu yang sangat rumit dan juga mohon maaf itu jarang dibahas secara tuntas. Nanti kita akan lihat dan saya akan turunkan sampai jadi aliran-aliran bahkan dalam akidah. Kenapa jadi Asy'ariyah? Kenapa ada aliran Ibnu Taimiyah? Kenapa sampai ada perbedaan? Memandang arsy, apakah Allah di arsy? Bagaimana cara menafsirkannya? Sampai video saya dipotong lagi di situ. Luar biasa. Maulud dipotong, maulid dipotong, arsy dipotong. Luar biasa. Andika. Fokus ya. Baik. Luar biasa. Nanti kita lihat. Kita tunjukkan. Nanti ada madrasah Asy'ariyah, ada madrasah Ibnu Taimiyah, madrasah turunan dan sebagainya. Bagaimana memahami itu? Kalau biasanya saya pahamkan dulu keseluruhan. Ini sumbernya begini. Referensinya ini, prakteknya ini, tempatnya di sini, di sini, di sini. Kalau Anda mau ikut saya silahkan, saya pilih yang ini. Saya pilih biasanya, kalau saya biasanya pertengahan. Saya ambil pertengahan, mana yang paling kuat kita ambil tanpa harus mencela yang lainnya. Sepanjang masih frame yang sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan sumber Al-Quran dan Sunnah, dengan turunan-turunan dari para ulama yang saleh, dikenal dengan salafus saleh yang terbaik. Paham sampai sini? Jelas insyaAllah? Tayyib.